Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar penjelasan terbaru ya terkait optimalisasi formasi, yang mana di sini rekan-rekan guru sekalian ya bisa catat 4 fakta final ya optimalisasi formasi yang meloloskan banyak ASN ya untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum. Jadi meloloskan banyak guru honorer menjadi ASN untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum. Dan ini adalah merupakan info yang kami rangkum dari informasi dari Kemendikbudristek sebelumnya. Tentunya ini menjadi nilai plus ya tertundanya pengumuman rekan-rekan sekalian ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2022-2023. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point. 4 fakta final optimalisasi formasi yang bisa meloloskan guru honorer menjadi ASN untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum. Langsung saja kita ke informasinya. Jadi di sini kita langsung to the point saja. 4 fakta final optimalisasi formasi P1, P2, P3 loloskan banyak guru honorer menjadi ASN P3K. Yang pertama Bapak Ibu adalah fakta yang pertama bahwasanya pengumuman hasil seleksi itu ditunda oleh Panselnas dan Kemendikbudristek dengan alasan masih ada formasi yang tidak terlamar. Jadi ini yang menjadi salah satu penyebab utama kenapa pengumuman hasil seleksi P1, P2, P3, P4 yang rencananya diumumkan tanggal 2 Februari dan tanggal 3 Februari itu bisa ditunda hingga minggu ketiga dan minggu keempat. Salah satu alasannya adalah masih banyak atau masih ada formasi yang tidak terlamar. Nah, jika masih ada formasi yang tidak terlamar, lantas pengumuman itu diumumkan di tanggal 2 dan tanggal 3 Februari, tentunya akan banyak lagi guru honorer baik itu P1, P2, P3 yang tidak mendapatkan penempatan. Nah, itulah yang diwanti-wanti oleh Kemendikbudristek dan Panselnas sehingga memutuskan untuk tidak mengumumkan penempatan sebelum formasi yang tidak terlamar itu bisa dioptimalkan kembali. Nah, dengan terdeteksinya formasi yang tidak terlamar, maka secara otomatis nantinya Kemendikbudristek itu akan berupaya melakukan optimalisasi bagaimana guru-guru honorer yang tidak mendapatkan formasi itu bisa mengisi formasi yang tidak terlamar. Jadi akan membuka peluang ya lebih banyak guru honorer yang bisa terjaring menjadi ASN P3K di akhir bulan Februari. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Jadi pengumuman hasil seleksi ditunda oleh Panselnas dan Kemendikbudristek dengan alasan masih ada formasi yang tidak terlamar. Oke. Ini info yang pertama. Kemudian untuk informasi yang kedua, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini. Untuk info yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah Kemendikbudristek dipastikan akan melakukan optimalisasi formasi dan sinkronisasi data. Jadi nantinya di optimalisasi formasi itu guru-guru honorer itu akan didata kembali untuk diproyeksikan mengisi formasi yang masih kosong. Nah, mungkin ada yang bertanya kira-kira kategorinya siapa? Tentunya kita bisa menjawab yang akan diprioritaskan untuk mengisi formasi yang tidak terlamar tentunya adalah guru-guru yang berstatus pelamar prioritas 1. Apalagi masih banyak P1 tanpa formasi yang berjumlah 65.000 itu yang menjadi salah satu prioritas penuntasan di tahun 2023 Bapak Ibu. Nah, dengan adanya itu maka akan ada sinkronisasi data lagi ya. Jadi Kemendikbudristek akan melakukan sinkronisasi data lagi. Tentunya data yang menjadi sumber penarikannya itu adalah data
Dapodik ya. Jadi nantinya Kemendikbud akan mencoba mendeteksi letak formasi yang kosong itu sendiri dan nanti akan mencoba ya menempatkan guru honorer ya, guru honorer di formasi-formasi yang tidak terlamar, sehingga pada saat nantinya pengumuman di minggu ketiga dan minggu keempat itu lebih banyak lagi guru honorer yang bisa terjaring ya. Jadi optimalisasi formasi itu bisa terjadi apabila ada semacam sinkronisasi data. Logikanya seperti itu ya, sinkronisasi data dulu, setelah itu barulah dilakukan yang namanya optimalisasi formasi, mencari formasi kosong, kemudian mendistribusikan guru yang tidak mendapatkan formasi ke formasi yang kosong itu tadi. Nah, tentunya untuk bisa mendeteksi guru-guru honorer itu tentunya harus melakukan sinkronisasi data lagi. Karena kenapa? Data yang mau ditarik itu tentunya adalah data yang berasal dari Dapodik sekolah atau Dapodikdasmen. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini yang kedua, Kemendikbudristek dipastikan akan melakukan optimalisasi formasi dan melakukan yang namanya sinkronisasi data. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga rekan-rekan guru sekalian, yang ketiga adalah seperti ini. Yang ketiga itu adalah formasi yang belum terlamar nantinya ditujukan untuk pelamar yang belum mendapatkan formasi. Jadi nantinya setelah adanya sinkronisasi data, nantinya akan terdeteksi formasi yang belum terlamar itu nantinya ditujukan untuk pelamar yang belum mendapatkan formasi, baik itu P1, P2, P3 dan pelamar umum. Tapi yang menjadi prioritas pertama terlebih dahulu untuk mengisi formasi yang belum terlamar tentunya adalah pelamar yang berstatus P1. Nah, atau guru yang sudah lolos PG di tahun 2021. Seperti itu ya. Jadi P1 ini nanti yang akan diprioritaskan untuk optimalisasi mengisi formasi yang belum terlamar. Setelah itu berurutan prioritas 2, berurutan prioritas 3, dan tentunya yang terakhir adalah pelamar umum. Kan logikanya seperti itu ya. Jadi intinya formasi yang belum terlamar ditujukan untuk pelamar yang belum mendapatkan formasi. Seperti itu Bapak Ibu guru. Kemudian kita lanjut lagi ke fakta final yang keempat. Fakta final yang keempat adalah Kemendikbudristek akan mengoptimalkan perjuangan Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira perjuangan apa yang akan dioptimalkan oleh Kemendikbudristek? Perjuangan agar semakin banyak guru honorer diangkat ASN P3K. Nah, ini adalah harapan kita semua Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan saja lebih banyak guru honorer yang bisa diangkat menjadi ASN P3K. Jadi pada saat pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk informasi tambahan ya untuk rekan-rekan guru sekalian, bahwasanya ini adalah tampilan ya ditundanya pengumuman hasil seleksi. Nah, di sini kita lihat ya, Prof Nunuk mengatakan kami melihat masih ada formasi yang tidak terlamar, sehingga kami ingin memperjuangkan formasi kosong ini agar dapat diisi oleh pelamar yang belum mendapatkan formasi. Saya harap hal ini dapat dipahami karena kami ingin jumlah ASN P3K yang diterima itu lebih banyak. Nah, itu adalah menjadi alasan penundaan pengumuman hasil seleksi P1, P2, P3, P4 yang sejatinya itu diumumkan di tanggal 2 dan tanggal 3 Februari 2023. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.